Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian senantiasa mati meninggalkan dunia ini, melainkan kalian semua berada di dalam ketaatan kepada Allah, tunduk patuh kepadanya, yaitu berada di jalan Islam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi daripada nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan, melainkan kenikmatan batin yang paling tinggi, yaitu adalah kenikmatan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Kata Abdullah bin Abbas, kalau seseorang itu pengen mengetahui Allah cinta kepada kita atau tidak,
Lihatlah seberapa besar keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman a'tahu faqad ahabbahu. Barang siapa yang diberikan iman, keyakinan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, maka dia sungguh senantiasa berada di dalam kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mulai bertanya, apakah nikmat ini bisa kita rasakan baik secara pribadi ataupun secara masyarakat? Bisakah nikmat ini kita nikmati sebagai makhluk, sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala? Seperti apa rasanya iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua? Sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Anfal. Di sini ayat ini menunjukkan kepada kita agar kita mengetahui identitas seorang muslim itu, seorang mukmin itu seperti apa. Iman itu bagaimana rasanya? Kalau kita pengen tahu iman itu rasanya seperti apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna", sesungguhnya orang-orang yang beriman itu alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kalau dia itu diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala, diingatkan tentang kebesaran-kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, wajilat qulubuhum, hatinya itu bergetar. Dipanggil sama Allah, itu hatinya bergetar, takut karena Allah Subhanahu wa taala azamati. Takut karena kebesarannya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tentang keagungannya Allah Subhanahu wa taala, hatinya itu senantiasa bergerak, bergetar. Ada getaran yang bisa dia rasakan. Ketika seorang mukmin mampu merasakan getaran ini, ketika dia disebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala, kebesarannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan diperlihatkan tentang keagungannya Allah, dia senantiasa bergetar hatinya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini pernah dirasakan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau berada di dalam gua bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di dalam kejaran kafir Quraisy, ketika itu sedang berada bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia senantiasa takut jangan-jangan kafir Quraisy sebentar lagi akan mendapati kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah engkau bersedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka ketika disebutkan kata Allah, maka rasa takutnya kepada makhluk itu semuanya sirna, senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan tentang ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala, baik itu ayat kauniyah ataupun ayat-ayat Al-Qur'an, imannya senantiasa tumbuh, imannya senantiasa tinggi besar kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bertambah. Betapa besarnya, betapa nikmatnya mendengarkan nikmat membaca daripada ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, imannya senantiasa bertambah. Dibacakan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, imannya senantiasa bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang mendapati dirinya mendengarkan lantunan ayat-ayat Allah, hatinya senang, hatinya gembira, berarti tandanya imannya masih ada kepada Allah Subhanahu. Senang mendengarkan putranya membaca Al-Quran, maka iman seorang ayah itu ada. Seorang guru mendengarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, gurunya bangga, senang karena lantunan Al-Quran, maka imannya masih ada. Ketika seorang pemimpin mendengarkan masyarakatnya gemar membaca Al-Quran, sehingga dia senantiasa mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh masyarakatnya. Ketika pemimpin ini mendapatkan iman itu bertambah,
maka iman seorang pemimpin ini baru ada. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan orang-orang yang beriman ini dia senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal dalam artian dia senantiasa berusaha sekuat tenaga baik dalam urusan dunia ataupun ukhrawiyah. Setelah itu dia senantiasa menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqu at-tayra taghdu himasan wa taruhu bitana." Kalau kalian semua ini bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, kata Rasulullah, la razaqakum, pasti Allah akan berikan kalian itu rizki. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada burung-burung yang senantiasa pagi hari dia berusaha cari makan dalam keadaan perut kosong, pulang dalam keadaan kenyang. Ini adalah konsekuensi bentuk daripada tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mampu merasakan nikmat iman ini, apa yang tadi kita bacakan, maka iman itu berarti masih ada pada diri kita. Nikmatnya iman kita bisa rasakan. Setelah kita bisa merasakan nikmat ini, bisakah iman itu kita lihat? Bentuk gerakan? Bisakah iman itu kita lihat? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang selanjutnya. Alladzina yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman, yang diberikan nikmat iman, dia senantiasa menegakkan salat. Orang yang berangkat dari rumahnya menuju masjid adalah orang yang ingin menunjukkan kepada Allah, ya Allah, aku datang kepadamu dengan penuh kehinaan, penuh dengan dosa, aku datang kepadamu ya Allah untuk melaksanakan salat. Dalam bentuk ingin menunjukkan kalau iman ini masih ada. Sehingga ketika kita mampu untuk merealisasikan iman ini dalam bentuk perbuatan, yaitu dengan salat, maka salat itu sendiri adalah bentuk daripada iman itu sendiri. Ketika kita Allah Subhanahu wa taala panggil kita untuk melaksanakan salat dan kita bergegas, maka iman itu masih ada dalam diri kita. Dan patut kita syukuri. Dan perlu kita pupuk. Baik untuk pribadi dan anak-anak kita, keluarga, dan bahkan masyarakat. Supaya iman ini bukan hanya terpaku pada diri sendiri, melainkan iman ini adalah untuk semua. Ketika dia mampu untuk menegakkan salat, selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa mimma razaqnahum yunfikun." Dan dari apa-apa yang telah diberikan rizki kepada mereka, diberi nikmat rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, yunfikuna. Mereka senantiasa gemar berinfak. Ketika kita mampu untuk berinfak daripada rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka itu adalah bentuk iman dalam bentuk perbuatan. Sehingga iman ini tidak hanya bisa dirasakan, melainkan juga bisa dilihat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ulaika humul mu'minun haqqo. Orang-orang yang seperti ini, kata Allah, merekalah orang-orang yang mukmin sejati. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Mereka akan mendapatkan darajat, derajat-derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala, wa maghfirah, dan akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa rizqun karim, dan rizki yang sangat mulia. Mudah-mudahan nikmat iman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yang mana nikmat ini murni pemberian Allah, kasih sayang Allah kepada kita, agar kita menjadi orang-orang yang selamat dulu. Allah memberikan kita jaminan di dunia ini, kalau kita mau selamat di dunia, lebih-lebih kelak di akhirat, pertahankan keimanan ini sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Setelah kita mampu merasakan nikmat ini, betapa nikmatnya iman ini, dan kita bisa melihat secara kasat mata bahwasanya iman itu bisa dilihat dengan kita melaksanakan qiyamus shalah, menegakkan salat dengan sungguh-sungguh, dan kita senantiasa berinfak dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan apakah iman ini juga bisa berdampak kepada masyarakat, bahkan negara sekalipun? Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur kita panjang sehingga kita bisa membahasnya di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salam.